20 halaman. 20 halaman. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, teman-teman media yang selalu mengawal persidangan saya yang saya cintai. Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan, seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Dokter. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp, seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya, fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Dari rekaman percakapan pembicaraan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys di atas yang dinarasikan ke dalam bentuk kalimat serta keterangan dari Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid, maka kesimpulan faktanya tidak ada pemaksaan dari Ismail Marzuki kepada Reza Gladys dalam hal menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Artinya, jaksa penuntut umum juga telah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan karena tujuan Reza Gladys memberikan uang kepada saya adalah agar saya diminta Reza tidak setika mengenai produk glowing booster cell yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa jika Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada saya melalui Ismail Marzuki dikatakan terpaksa, maka keterpaksaan pemberian uang
uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya dengan demikian. Apakah saudari saksi Reza Gladys yang telah menutupi kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Dan jika Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sistem keadilan dan penegakan hukum sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban, padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang harus dibasmi di negara ini. Bahwa dengan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik. Saya mau bertanya sama jaksa, mumpung bisa ditanya ya. Masyarakat mana jaksa yang saya resahkan? Tolong terdakwanya dibaca saja ya. Ya, karena kemarin bahwa meresahkan masyarakat yang mulia izin. Karena jaksa tidak bisa menjawab, saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya meresahkan kalian tidak? Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya untuk membacakan sebaiknya. Tidak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ini ya. Terakhir ya. Silakan dibaca. Perbuatan saya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan stiker berbahaya merasakan kalian dan yang mana kenyataannya membahayakan wajah orang. Pembalasannya yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa saya meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Sebab perkara ini adalah perkara yang dimulai dari adanya hubungan hukum keperdataan di mana Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Reza Gladys meminta bantuan kepada saya yang notabene saya adalah seorang public figure, artis yang terkenal. Tentu harus ada nilai ekonomis yang harus dibayar. Sehingga terjadilah kerjasama dengan pembayaran sebesar 4 miliar yang disepakati oleh Reza Gladys dan Ismail Marzuki.